Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para subscriber perjalanan Ki Alit yang selalu setia. Ya, mudah-mudahan ini selalu mendengarkan dan menontonnya. Mudah-mudahan dibalas ya, atau mudah-mudahan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya ya. Alhamdulillah, karena ini insya Allah akan menjadi suatu ilmu agama ya. Mudah-mudahan ini untuk pengetahuan wawasan kita juga. Nah, pagi hari ini insya Allah saya akan sedikit menceritakan. Nah, ternyata di bulan Ramadan ini banyak ya sejarah di dalam bulan Ramadan ini. Sejarah salah satu dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman ya. Tidak ada lagi nabi ya selain Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Nah, kita sebagai umatnya harus tahu, benar-benar wajib bahkan mengetahui sejarah Kanjeng Nabi ya, Nabi kita semuanya. Jangan sampai kita ditanya kita cinta sama Nabi Muhammad, bilangnya cinta, tapi sejarah atau sunnah-sunnah Rasulullahnya tidak tahu atau tidak dilakukan. Jangan sampai seperti itu. Oke, teman-teman perjalanan Ki Alit, ternyata di salah satu bulan Ramadan ini sejarahnya yaitu pada tahun pertama Hijriyah ya, masih tahun pertama Hijriyah. Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad itu mendirikan masjid ya, mendirikan masjid permulaan azan. Mulai azanan ini dalam saat dari bulan Ramadan ya. Ada yang disebut azan fajar ya, pagi Ramadan, dan azan Jumat. Itu sejarahnya. Nah, dalam tahun pertama Hijriyah, Rasulullah SAW mendirikan masjidnya, masjid yang mulia. Dalam mendirikan masjid itu pun beliau ikut bekerja membantu para sahabat membangun masjid. Kenapa? Kalau Rasulullah pemimpin kita itu ikut bekerja. Nah, itu buat suatu contoh kepada umatnya agar semangat bekerja ya, semangat bekerja. Nah, maksudnya beliau Rasulullah SAW itu suatu ketika bermusyawarah tentang apa? Tentang tanda atau ciri-cirinya ketika telah tibanya waktu sholat ya. Sholat yang 5 waktu ini nih. Nah, kok kenapa bisa ada azan nih? Kenapa enggak yang lain tuh tanda-tandanya, ciri-cirinya? Di sini ini banyak perbedaan di dalam musyawarah ini. Rasulullah akhirnya bermusyawarah dengan para sahabat. Akhirnya para sahabat itu berbeda-beda pendapat. Ada sahabat yang lain, jika telah tiba waktu sholat fardu nih, gimana kalau dinaikkan bendera saja sebagai tanda nih masuknya waktu sholat fardu. Ada yang mengusulkan seperti itu. Ada juga mengusulkan para sahabat menyalakan api di atas dataran yang tinggi. Wah, itu ya kayak api unggun kali. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang gimana kalau membunyikan trompet. Wah, seperti kayak orang Yahudi aja ya. Ada yang seperti itu. Di antaranya lagi memberi petunjuk seperti gimana nih kalau meloncengkan bel. Meloncengkan bel. Ada yang seperti itu. Dan ada juga memberi petunjuk dengan panggilan
bahwa sholat telah tiba waktunya, ya panggilan apa saja. Nah, ternyata semua pendapat-pendapat para sahabat itu tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Maksudnya Rasulullah tidak menyetujuinya. Kenapa? Karena itulah Kanjeng Nabi Muhammad tidak sesuai dengan istilahnya dengan pendapat Kanjeng Nabi ya intinya. Terus akhirnya ada salah satu sahabat yang berpendapat nih. Apa tuh usulan salah satu pendapat sampai Rasulullah itu menyetujuinya? Nah, ini namanya sahabat Abdullah bin Zaid ya. Adalah salah satu golongan orang yang memanggil itu. Nah, apa itu? Nah, ketika di antara nih sedang tidur ya, intinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bermimpi. Ternyata beliau itu sesungguhnya nih impian ini adalah benar. Nah, kata Abdullah bin Zaid ini mengusulkannya ketika itu ya as-sholatu khairum minan naum. Nah ini kalimatnya as-sholatu khairum minan naum ya. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, ternyata akhirnya kalimat ini sampai Rasulullah SAW bermimpi. Nah, ternyata kata Rasulullah SAW, sesungguhnya impian itu adalah benar. Impian itu adalah benar. Kemudian beliau memerintahkannya agar mengajarkan azan itu kepada Sayyidina Bilal ya. Sayyidina Bilal. Nah, di sini ternyata Khalifah Umar bin Khattab juga ketika mendengar berita itu, beliau bermimpi juga sama. Kata Sayyidina Umar bin Khattab itu, demi Allah saya pun telah bermimpi seperti itu juga ya Rasulullah. Nah, akhirnya alhamdulillah disetujui, akhirnya azan ini ternyata sejarahnya itulah ketika tanda-tanda tiba waktunya sholat fardu. Ini ya teman-teman perjalanan Khalid harus kita diketahui ya. Ternyata ini asal mulanya azan. Akhirnya Sayyidina Bilal itu mengumandangkan azan ya. As-sholatu khairum minan naum. Nah, itu kan kalau azan subuh ini. Ini ada adzan subuh. Nah, akhirnya dalam tahun itu pula diadakanlah peraturan azan untuk mengingatkan orang-orang yang lupa atau yang lalai. Nah, lagi pula agar berkumpulnya lebih merata. Itulah intinya. Akhirnya pendapat inilah disetujui oleh Rasulullah SAW dalam fajar pagi bulan Ramadan. Nah, ini sekarang di bulan Ramadan oleh beliau itu Rasulullah SAW diperintahkan azannya dua kali. Kenapa bisa dua kali? Karena azan yang pertama untuk mengingatkan orang-orang yang lupa, sehingga untuk persiapan bangun sahur ya. Itu azan yang keduanya untuk sholat subuh. Itulah. Jadi sebelum subuh itu kadang-kadang ya beberapa sebelum subuh, waktu subuh itu beberapa menit atau beberapa jamnya suka ada adzannya. Nah, itu untuk mengingatkan saja itu. Nah, sejak zaman Rasulullah SAW sampai Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, azan Jumat itu hanya sekali.
Sekali lagi, sejak zaman Rasulullah sampai Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, azan Jumat itu hanya 1 kali. Ketika imam sudah duduk di atas Di atas mimbar, dan azan yang tadi dilakukan di pintu masjid. Ya. Jadi dilakukannya yang pertama itu di pintu masjid ya. Nah, akhirnya lama-lama kesini sejarahnya, karena salah satu juga ini Islamnya semakin menyebar, semakin luas, semakin banyak ya umat Islamnya. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, azan Jumatnya itu ditambah, yang tadinya 1 jadi 2 kali. Kenapa? Ya karena orang-orangnya itu bertambah banyak ya, bertambah banyak. Nah, inilah sejarah di bulan Ramadan. Ternyata kesimpulannya ini teman-teman para subscriber perjalanan Ki Khalid, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rasulullah itu ya, dalam tahun pertama Hijriah itu Rasulullah mendirikan masjid, dan asal mulanya permulaan azan diadakannya azan gitu, azan pagi ya, subuh di bulan Ramadan, dan azan Jumat. Nah, inilah mudah-mudahan kita bisa dihafalkan ya buat teman-teman perjalanan Ki Khalid. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Oke, sekian dari saya. Salam santun perjalanan Ki Khalid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.